Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Yuhadillah sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 11 AKL 2. Tugasnya sendiri adalah membuat podcast wawancara. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi dari segala Nabi, baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya Allah. Nah, teman-teman, di sini kami akan mengerjakan tugas Pak Agus Yuhadillah, guru agama Islam di SMK Negeri 11 Jakarta. Tugasnya adalah membuat podcast wawancara. Di sini kami insya Allah berkesempatan untuk mewawancarai seorang anggota, lebih tepatnya sekjen atau wakil di dalam Rohis DKI Jakarta nih kawan-kawan. Nah, benar banget nih teman-teman. Kalian penasaran nggak nih bagaimana kita wawancarainya? Penasaran dong. Karena dong pastinya. Simak video berikut. Baik, teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan pembicara kita, yaitu Kak Noval Rozan. Halo, Assalamualaikum Kak Noval. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar baik nih. Kalian gimana nih, Brian, Ines, sama TK? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah baik. Mantap. Semoga selalu baik-baik aja ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mungkin kita harus perkenalan dulu ya nih dengan pembicara kita, yaitu Kak Noval Rozan. Mungkin Kak Noval ingin memperkenalkan dirinya, Kak. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama Ane Noval Rozan, biasa dipanggil Noval atau Rozan. Asal sekolah Ane pelajar dari SMK Negeri 1 Jakarta Pusat, atau biasa dipanggil dengan sekolah tertua SMK Budi Utomo ya. Ane sekarang kelas 12, alhamdulillah di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disebut dengan RPL. Salam kenal. Masya Allah, salam kenal Kak Noval. Salam kenal Kak Noval. Ya, halo. Kak Noval ini merupakan seorang siswa dari SMK Negeri 1 Jakarta. Beliau kelas 12 dari jurusan RPL. Dan Kak Noval sendiri saat ini sedang menjabat sebagai wakil atau sekjen dari Rohis DKI Jakarta ya Kak? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, keren banget Kak. Semoga sukses selalu. Amin. Nah, mungkin kita mulai wawancaranya ya Kak dan teman-teman. Bagaimana nih? Iya, silakan Kak. Oke, siap. Kali ini kita mulai ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, seorang pelajar pintar pasti taat dan berkompetensi dalam kebaikan. Apa sih pendapat Kak Noval mengenai hal ini? Oke, mengenai pelajar ya. Pelajar kita pasti taat dan berkompetensi dalam kebaikan. Ya, di sini pendapat saya itu memang kalau misalnya namanya pelajar itu ada kalanya, ada pinternya, ada yang enggaknya. Tapi namanya pelajar itu kan juga manusia, punya karakteristik yang beda-beda nih. Jadinya ada juga yang memiliki karakteristik pintar dalam akademik, tetapi akhlaknya, akidahnya dia tidak dipakai, kayak misalnya dia nggak sopan, nggak taat peraturan, kan itu beda-beda ya. Ada juga yang dia itu pintar keduanya, pintar menyesuaikan taat peraturan, akhlaknya juga dipakai ketika bertemu dengan guru dia salim, bertemu dengan guru mengucapkan salam, hormat kepada yang lebih tua, dan di dalam bidang akademiknya juga dipakai gitu, kayak dia lebih menonjol. Dia itu kita juga harus paham seorang pelajar itu pintar di dalam mananya. Nah, kalau dari saya sendiri, pelajar yang pintar itu adalah pelajar yang memiliki akhlak baik. Karena seorang yang memiliki akhlak baik sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis, insya Allah di dalam bidang akademiknya dia juga akan menonjol. Seperti itu teman-teman. Wih, Masya Allah. Jadi Kak Noval sendiri beranggapan bahwa orang pintar itu orang yang berakhlak baik ya Kak. Dan definisi pintar itu berbagai macam ya Kak ya. Iya. Wih, Masya Allah. Terima kasih Kak atas jawabannya.
Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sepertinya Iya, cukup Kak. Pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. iya silakan. Silakan, Mas. Kak, untuk yang pertanyaan kedua, menurut Kak Naufal sendiri, definisi orang pintar itu seperti apa sih, Kak? Menurut Kakak? Oke, definisi orang pintar kalau menurut aku nggak ini ya nggak terlalu tinggi. Kan kalau misalnya menurut orang-orang kayak orang pintar itu ya benar-benar harus kayak pintar dalam pelajaran, pintar dalam segala hal deh. Tapi kalau dari aku sendiri itu orang yang bisa menyesuaikan dirinya. Kayak misalnya kan kita namanya remaja. Usia remaja-remaja itu adalah usia-usia yang dimana produktif dan kepo banget kan. Kayak misalnya nih, kayak aku tuh di kalangan orang-orang yang di SMK 1 itu sering tawuran. Nah, definisi pintar menurut aku sendiri bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita kebawa dengan lingkungan kita. Misalnya lingkungan kita pecandu narkoba, tapi kita ikut narkoba, terus lingkungan kita perampok, kita ikut perampok. Sebenarnya enggak harus, karena di dalam diri kita tuh harus ditanamin. Jadi itu definisi orang pintar itu dia yang tahu di mana dia harus berbuat baik dan di mana dia harus berbuat buruk. Tapi juga tergantung dengan sikon dia. Gitu dia ditempatkan di buruk, dia juga nggak boleh terbawa dengan suasana. Dia harus bisa menebarkan sisi positifnya di lingkungan itu sendiri. Kayak gitu sih. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Rian. Ya, boleh banget nih. Jadi tadi Kak Noval menjelaskan mengenai definisi orang pintar ya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Saat ini kan banyak sekali ya, Kak, anak muda yang bisa dibilang pintar ya, Kak, dalam hal akademis dan lain sebagainya. Namun Ya. mereka sendiri itu jauh dari Tuhannya, Kak. Dalam artian tidak taat atas perintah Tuhannya, Kak. Nah, menurut Kak Noval sendiri, orang-orang yang seperti ini itu bagaimana sih, Kak, menurut pendapat Kakak? Oke, kalau dari saya sendiri, sebenarnya memang banyak ya orang-orang pintar yang kayak misalnya kayak orang-orang misalnya kayak Yahudi atau kayak orang-orang yang tidak beragama Islam, kayak itu kan kebanyakan kayak orang Cina gitu kan. Dia itu rata-rata mayoritas pintar, tapi kalau dalam kamus agama Islam sendiri yang sudah tercantum di Al-Quran kan ya, namanya pedoman seorang muslim itu kan adalah Al-Qurannya, yaitu kitab seorang muslim. Nah, definisi seorang pintar di dalam muslim itu adalah yang dimana dia itu bisa paham dan bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Karena gini loh teman-teman, kalian bisa melihat kan hafiz Quran. Nah, hafiz Quran itu pintar. Nggak semua orang pintar bisa menghafal Quran loh teman-teman. Jadinya kalau misalnya orang yang bisa menghafal Quran, bisa menerapkan isi-isi dalam Al-Quran itu dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala dia pintar di segala bidang. Dia aja bisa mengimplementasikan dan menghafalkan pedoman dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kitab suci Al-Quran. Apalagi dalam kegiatan sehari-hari kayak pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Jadinya seharusnya memang kalau orang pintar menurut versi agama Islam ya orang-orang yang bisa bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bisa benar-benar kayak mengimplementasikan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang muslim, itu sih. Masya Allah, jelas sekali tadi, Kak. Jadi orang pintar itu, orang yang menurut agama Islam itu pintar itu orang yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya ya, Kak, mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya tadi Iya. Kak memberi contoh, orang hafiz Quran, pasti dijamin kepintarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas jawaban terincinya, Kak. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, Kak, mengenai seorang pelajar pintar pasti taat dan berkompetensi dalam kebaikan. Nah, menurut Kakak sendiri, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai generasi muda agar kita itu memiliki sifat yang taat, Kak? Oke, bagaimana cara kita sebagai aset muda atau generasi muda untuk menerapkan sikap taat ya? Nah, gini loh teman-teman, sebagaimana kita kan sebagai agama Islam ya, karena ini kan juga pelajaran agama Islam, itu tuh udah diaturkan ya dalam kayak surat-surat Al-Quran, terus juga di dalam hadis-hadis Al-Quran, di hadis-hadis Nabi ya kan, ya, untuk memperkuat landasan-landasan hukum sebagai seorang Islam yang dimana kayak generasi muda itu kayak kita tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu udah ada perintah-perintahnya, karena Islam itu kan agamanya agama ketat, yang dimana itu segala perilaku kita taat aja itu harus sudah dicantumkan di dalam Al-Quran kan, kayak gimana definisi taat yang sebenarnya, terus
bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang taat gitu. Jadinya kalau kita sebagai anak muda mulai taatnya itu ya mulai dari diri kita sendiri. Kayak misalnya kita kan namanya seorang anak punya namanya orang tua. Kita taat kepada peraturan orang tua, jangan membuat orang tua kesal. Terus taat dengan kayak konsep komitmen hidup kita. Misalnya setiap kita sebagai seorang pelajar harus taat nih kepada gurunya, ngerjain PR, terus disiplin dengan waktu. Itu definisi taat sederhana sebelum kita langsung lanjut ke kehidupan selanjutnya. Dan juga taat kalau dalam agama Islam ya taat kepada perintah Allah, seperti kayak kita sholat sembahyang 5 waktu. Terus kalau misal itu yang sebenarnya itu yang wajib ya. Kalau misalnya sunnah-sunnah itu lebih keren lagi sih. Kalau misalnya kita memang iman kita udah kokoh, kita bisa mengimplementasikan perilaku kita taat kepada Allah dengan mengimplementasikan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi lah ya, kayak sholat duha, sholat puasa Senin Kamis gitu. Masya Allah, Kak. Terima kasih banyak, Kak Naufal. Iya. Untuk selanjutnya pertanyaan kelima. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin Kak Naufal dapat memberikan motivasi dan pesannya nih Kak kepada kita semua selaku kaum muda nih Kak. Oke, motivasi ya, terkait pertanyaan-pertanyaan kayak orang pintar, orang apa gitu. Aku pengen memberikan motivasi kepada kalian bertiga nih, yang dimana ada sebuah quotes yang menyatakan setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Sejatinya seorang pemimpin itu adalah jika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita juga bisa memimpin semua kaum. Jadi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Karena diri kita sendirilah yang bisa memimpin kita. Kayak misalnya kita mau menggapai cita-cita apa ya, kita yang tahu. Terus passion kita. Jadinya kalian harus percaya diri dengan apa yang kalian punya. Jangan insecure. Daripada insecure, mendingan bersyukur gitu. Jadi mayoritas generasi-generasi remaja sekarang tuh ya kayak gitu. Dia pintar, tapi dia tidak bisa memuji diri sendiri. Tidak bisa bersyukur dengan diri sendiri. Kayak misalnya dia cantik, dia pintar, tapi dia insecure sama teman-temannya yang lebih. Karena memang sejatinya tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, teman-teman yang bertiga, yuk mari kita bersyukur, jangan pernah insecure, jangan pernah ya ingin menjadi orang lain. Terus menjadi diri sendiri dan bangkit kalau kita itu bisa. Kayak gitu sih. Itu aja. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Iya. Keren banget Kak tadi. Nah, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir tadi nih Kak. Sebelumnya tadi, Masya Allah keren banget Kak, terinci banget. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Kak Noval. Semoga waktu yang dikeluarkan, semoga tenaga yang dikeluarkan dapat dibalaskan oleh rezeki dan keberkahan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala Kak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi teman-teman wawancara kita bersama Kak Naufal Rozan sebagai Sekjen Rohis DKI Jakarta. Masya Allah, keren banget ya tadi ya teman-teman. Keren banget. Keren banget, Masya Allah. Nah, teman-teman, tadi kami membicarakan mengenai tema yang sudah diberikan oleh Pak Agus, yaitu orang belajar pintar pasti taat dan berkompetensi dalam kebaikan. Nah, mungkin itu saja teman-teman video dari kami, wawancara kami bersama Kak Naufal Rozan. Kami sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kesalahan kata maupun kata-kata yang tidak jelas. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya milik Rabbku dan jangan sekali-kalilah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.